Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Bagus Saputra dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 32. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Munir. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Munir atau nama lengkapnya Munir Said Thalib lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan dikenal sebagai aktivis kampus. Pada 1998, dia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UB, Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Ia juga aktif di organisasi mahasiswa Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Selepas kuliah, Munir makin serius dalam dunia aktivisme dan mulai terlibat dalam beberapa advokasi kasus HAM. Dia sempat menjabat sebagai Dewan Kontras dan menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban penghilang orang secara paksa terhadap 24 politik dan di Jakarta pada 1997 hingga 1998. Kronologis kejadian: pada Senin 6 September 2004 pukul 21.55 WIB, pesawat dengan nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Jakarta menuju negeri kincir angin Belanda. Dengan menaiki pesawat tersebut, Munir berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Pesawat itu sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah menenggak segelas jus jeruk. Diberitakan harian Kompas 8 September 2004, Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 8.10 waktu setempat, 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Menurut kesaksian, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Dia mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Dia mendapatkan pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Munir pun dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapatkan perawatan. Tak lama, Munir dinyatakan meninggal pada ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Hasil investigasi: saat pesawat GA974 mendarat di Belanda, penumpang tak dibolehkan turun. Sesuai prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat. Pesawat menjalani pemeriksaan selama 20 menit. Penumpang baru boleh turun. Jenazah Munir diturunkan dan dalam pengurusan otoritas bandara. Proses otopsi dilakukan untuk mencari tahu sebab tewasnya penerima berbagai penghargaan terkait HAM di Indonesia itu. Pada 12 September 2004, jenazah dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Malang. Mengutip harian Kompas 13 September 2004, Institusi Forensik Belanda atau NFI mengungkapkan hasil otopsi jenazah Munir. Ia meninggal dunia karena diracun dengan arsenikum. NFI semula menjanjikan hasil otopsi akan dapat diketahui pada 2 minggu berikutnya. Tetapi ternyata setelah 1 bulan baru diberikan hasilnya. Makam Munir pun dibongkar dan keluarga menyetujui otopsi lebih lanjut. Tersangka: diberitakan harian Kompas 19 Maret 2005, setengah tahun setelah kasus tersebut, tim penyidik Mabes Polri baru menetapkan Polikarpus Budihari Priyanto sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Mabes Polri. Selanjutnya, aktor lapangan yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budihari Priyanto,
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini. Kejaksaan juga mendakwa mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwo Pranjono sebagai penganjur dalam pembunuhan Munir. Akan tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya bebas. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Melansir harian Kompas 26 Desember 2006, terpidana 2 tahun penjara Polikarpus Budihari Prianto dibebaskan pada 25 Desember 2006. Ia harusnya baru bebas 19 Maret 2007, tetapi ia mendapatkan 2 kali remisi. Remisi Natal selama 1 bulan dan remisi umum susulan selama 2 bulan. Istri almarhum Munir, Suciwati, dan Usman Hamid dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir kecewa dengan keputusan ini. Mereka mempertanyakan kebijakan pemberian remisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Mereka menilai Presiden sangat tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat sekaligus memicu pertanyaan terhadap komitmen pemerintah menangani kasus ini. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada kesempatan hari ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jawab di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.